Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la ilaha ghairuh. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, filosof, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RT, Bapak Sugeng, para asatid, Ustaz Mamat, dan seluruh para guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi sedikit kepada hormat kepada beliau-beliau. Juga yang saya muliakan wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Tegal Boro Indah, rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari yang insya Allah penuh dengan barakah ini kita berkumpul. Tidak ada lain sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Bapak RT, ikut bersyukur, ikut berbahagia, ikut meluapkan kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah hadirin hadirat, acara seperti ini pengungkapan kebahagiaan rasa syukur kita kepada Allah dengan wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perintah dari Allah. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, karena sebab kalian diberi anugerah oleh Allah, karena sebab kalian diberi rahmat kasih sayang oleh Allah, maka dengan itulah kalian berbahagia. Dan tidak ada, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada nikmat dari Allah, tidak ada anugerah dan kasih sayang dari Allah untuk kita yang lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Wujud beliau saja hadirin hadirat merupakan nikmat dari Allah. Karena beliaulah Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala menciptakan alam semesta termasuk kita semua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang merindukan kita sebelum kita rindu kepada beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang cinta kepada kita bahkan sebelum kita merasakan cinta kepada beliau. Pernah suatu ketika hadirin hadirat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan kepada para sahabat, wa syauqah ila ahbabi, tuh betapa kangen saya, rindunya saya kepada para pecinta-pecinta saya. Loh, niki mengatakan seperti itu para rabu di hadapan para sahabat. Loh, para sahabat menanyakan, loh ya Rasulullah, awalasna ahbabu, kanjeng Nabi, bukankah kali ini ya Rasulullah pecinta? Dijawab kali kanjeng Nabi, antum ashabi, kalian adalah para sahabat. Mata kalian memandang wajahku, telinga kalian mendengar suaraku, kalian duduk bersama, makan bersama, mendengarkan nasihatku, berkeluh kesah kepadaku. Akan tetapi yang aku rindukan, pecinta-pecintaku yang aku maksud, kata Nabi, adalah mereka yang lahir setelah aku wafat. Mereka mengenal nama,
mereka rindu kepadaku, bahkan mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan apapun hanya untuk bertemu denganku. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika bukan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang lebih pantas untuk kita syukuri dengan wujud? Kanjeng Nabi ini hadirin hadirat tinggal minulia adalah satu-satunya sosok yang paling gampang sebenarnya untuk dicintai. Sosok yang paling gampang mudah dicintai itu Nabi Muhammad SAW. Dua ya? Yang kecil atau yang kecil? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, asbabul mahabbati thalatha. Nah, sebab seseorang itu dicintai itu ada 3. Nah, seseorang itu memiliki satu saja di antara 3 hal ini, maka akan dicintai. Yang pertama yaitu al-jamal, memiliki wajah yang rupawan. Nah, ini mau nih laki ya, ini perempuan ya, cantik. Al-jamal yaitu keindahan rupa. Meskipun mengaku, meskipun mungkin nggak punya apa-apa, miskin sekali, tapi ganteng. Kesannya nama motor, kesannya nih. Apalagi nih kita zaman sekarang ini kadang, mohon maaf, mungkin pakai narkoba, mungkin maling, ganteng, good looking, wah, dibela mati-matian. Yang pertama apa? Al-jamal. Yang kedua, al-kamal, kesempurnaan. Yang terakhir adalah an-nawal, pemberian, pengorbanan untuk orang lain. Orang itu kalau sudah ganteng atau cantik akan mudah disukai. Seseorang yang sempurna pribadinya, akhlaknya baik, perangai indah akan mudah untuk dicintai. Yang terakhir, seseorang yang selalu mengutamakan orang lain, selalu mengorbankan untuk orang lain, berkorban untuk orang lain, akan mudah untuk dicintai. Jika kita lihat hadirin tiga-tiganya ini, tidak ada yang menyamai Rasulullah SAW. Jika kita bicara masalah al-jamal, ganteng, ketampanan, maka tidak ada yang melebihi Rasulullah SAW. Nabi Yusuf itu para tahu, kenal lagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu terkenal apa? Ganteng sekali. Sallallahu Muhammad. Ganteng sekali Nabi Yusuf itu, bapak-bapak ibu. Lalu sampai ketika Zulaikha itu ngamuk gara-gara dirasani oleh teman-teman perempuannya itu, masa Zulaikha kok kepincut kali anak muda Yusuf itu katanya, masa kepincut kan? Akhirnya Zulaikha ini, oke, pantas. Akhirnya diundang para tamu, teman-teman Zulaikha, dikasih meja makan, dipersiapkan apel dan pisau, disuguhi, dipersilakan oleh Zulaikha untuk dimakan. Tengah-tengah ngisi apel, Nabi Yusuf ini dipanggil oleh Zulaikha, keluarlah ya Yusuf, keluarlah ya Yusuf. Nah, ketika Nabi Yusuf ini mau keluar, mereka teman-teman Zulaikha itu yang lagi memotong apel, karena begitu terpukau dengan wajah yang selama ini belum pernah mereka pandang sekalipun, paling ganteng-gantengnya orang yang pernah dilihat oleh mata mereka. Niku sampai Gusti Allah dalam Al-Quran itu para rawi mengabadikan dengan mensifati mereka teman-teman Zulaikha, falamma ra'ainahu, ketika teman Zulaikha itu memandang wajah gantengnya Nabi Yusuf, akbarna, mereka itu langsung terbuka. Wa qatta'na aydiyahunna. Tahukah para rawi, mereka tanpa terasa mata niki memandang keindahan Nabi Yusuf. Tangan yang memotong apel ini sampai terus jari jemari ini ikut teriris. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna, dan mereka mengatakan, hasyalillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Duh, ini bukan manusia ini. Apa ini? Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat ini.
Gak mungkin ada manusia kok tampannya seperti ini, malaikat itu. Terus sampai seperti ini. Nabi Yusuf ini hanya satu titik daripada ketampanannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita baca sejarah sirah Sayyidina Abdullah ini, bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, niku sangat diidolakan oleh wanita-wanita di zamannya. Dijelaskan oleh para ulama, karena saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cahaya beliau masih terdapat pada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Luar biasa. Sampai pernah diceritakan, diriwayatkan itu, ketika salah seorang kafir Quraisy kebingungan lalu mau menjelekkan Nabi itu selalu gagal, mencari aibnya Nabi selalu gagal. Akhirnya memiliki inisiatif menyewa salah seorang penyair. Nah, kalau zaman dulu itu Pororawuh sudah ada framing. Di zaman sekarang kan ada istilah apa? Framing. Framing ini apa yang baik diupayakan terlihat jelek. Nah, yang jelek jadi terlihat baik. Nah, ini zaman dulu sudah ada seperti itu. Disewalah seorang penyair, dikatakan kamu saya sewa untuk mencaci maki satu orang. Oh gampang, itu tugas saya. Saya lihat orang itu sebentar, langsung saya ucapkan kata-kata menghina kepada orang tersebut. Orang kafir Quraisy ini ngerti orang. Lu nggak usah dilihat, bis, nggak usah dilihat, langsung aja caci maki, bis. Akhirnya dikatakan, dulu nggak bisa. Saya ini penyair profesional. Saya lihat sebentar saja, saya akan lihat cacat yang ada di tubuhnya, langsung tak caci maki. Akhirnya dikatakan, terus kalau gitu lihat tapi sebentar saja. Akhirnya janjian di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau lewat itu ada orang lewat, kata saya ini, oh ini Muhammad, bukan ini. Ada orang ganteng lagi lewat, oh ini Muhammad ya, bukan ini sih, nggak ada apa-apanya nih sama Muhammad. Sampai pada akhirnya lewatlah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, seorang penyair yang sangat ahli di dalam membuat syair, yang dibayar mahal untuk mencari kejelekan Nabi, mengungkapkan kejelekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata semenjak dia memandang Nabi dengan kedua matanya sampai Nabi SAW itu lewat, jangankan syair, satu huruf pun tidak ada yang terucap daripada lisan tersebut. Orang kafir tersebut terheran, loh, bukankah kamu ini gimana? Bukankah kamu ini saya bayar mahal untuk mencaci maki Muhammad? Lah kok tambah satu huruf saja nggak tahu? Dijawab oleh penyair tersebut, saya mohon maaf, permintaan ini saya batalkan. Uang kamu saya kembalikan, saya tidak mau. Malahan hadirin hadirat yang mulia, seorang yang disewa sebenarnya untuk mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru langsung setelah itu dia mengungkapkan sebuah syair, lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basar khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzuruhu illa ala qadar. Ketika saya memandang wajahnya penuh cahaya tersebut, ini kata seorang penyair, ketika saya memandang wajah bercahaya tersebut, betapa mulianya ini, betapa beruntung bola mata yang memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kelak ada memandang, amin ya rabbal alamin. Kata penyair tersebut, ketika saya memandang wajah yang penuh dengan cahaya tersebut, maka saya letakkan tangan saya di depan mata saya karena khawatir mata saya nanti silau karena cahaya tersebut. Sehingga saya tidak memandang wajah baginda kecuali hanya dengan mengintip-intip saja, mencuri-curi pandang saja, karena terlalu silau bagi saya.
ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat bil anjusu. Ruhnya bagaikan tercipta dari cahaya, jasad fisiknya ibarat rembulan yang bercahaya, keseluruhan beliau ibarat permata yang dirangkai menjadi perhiasan yang mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga tidak lama hadirin hadirat penyair yang non muslim tersebut masuk Islam gara-gara hanya memandang wajah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Jamal tidak ada yang menandingi Nabi. Yang kedua Polawu Al-Kamal, kesempurnaan pribadi. Ini tidak ada yang menandingi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita ingin melihat Nabi sebagai apa, yaitu yang terbaik. Misalnya kita misalnya sebagai seorang suami, kita ingin melihat suami paling baik itu seperti apa sih? Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sampai menyatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Bukan Nabi itu sampai dahulu, sebaik-baik kalian itu bukan yang ceklantas terus, bukan hanya yang kemudian hanya sering berpuasa sunnah, sering ke masjid, itu hal yang baik. Cuma katakan di Nabi SAW, ukuran orang itu baik itu khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini dari kanjeng Nabi adalah yang paling baik kepada keluarga. Terus sampai-sampai para ulama itu menyatakan, mensyarahi memperjelas hadis tersebut, termasuk Polawu tolak ukur. Kita itu sudah baik apabila, nah ini kata ulama, tolak diantara tolak ukur akhlak tahu lupa dengan ini pun saya nopo itu bisa dilihat ketika kita kembali ke rumah. Kita kembali ke rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu kira-kira orang rumah itu senang atau tambah support kira-kira? Nah ini oh disambut, ya Allah, bapak datang, alhamdulillah, anak-anak senang, istrinya senang. Oh berarti ini jos, ini suami apa? Masya Allah. Tapi kok dia buka pintu ya, aduh terus balik ya, tidak ya. Ini indikasi, berarti akhlaknya kurang. Lalu ini kita kanjeng Nabi, khairukum li ahli. Orang itu kalau pengampunan, mungkin di luar kelihatan baik. Nah, misalnya di luar kelihatan sopan, pada orang masuk akal, tapi di rumah belum tentu. Akhlaknya itu kalau ukurannya ketika di rumah. Bagaimana akhlaknya kepada istri, bagaimana akhlaknya kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Kita ingin menjadi suami yang baik, kita lihat figur utama baginda Nabi SAW. Ingin menjadi istri yang baik, kita lihat bagaimana Nabi SAW mendidik istri beliau, putri beliau. Bagaimana yang paling pintar dalam menutup diri. Salah satu saja ya, putri Nabi SAW, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Niki putri Nabi niki para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, Sayyidah Fatimah niki dikatakan paling mirip kali Nabi. Nah, suatu ketika Nabi niki kali para sahabat, termasuk waktu itu yang hadir itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi itu kan Nabi tanya, tahukah kalian apa kriteria paling bagus, atau siapakah wanita yang paling bagus itu siapa? Yang seperti apa? Para sahabat bukan sakit tidak. Nah, ini pertanyaan sulit. Wanita seperti apa yang paling baik? Akhirnya sampai jadi PR. Nah, bukan sakit jawab para sahabat, akhirnya jadi PR. Sampai keluar masing-masing sahabat termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika sampai ke dalam rumah kok terlihat memikirkan sesuatu. Ditanya,
oleh istrinya Sayyidah Fatimah, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai suamiku, kenapa kamu kok kelihatan mikirin sesuatu? Apa kiranya yang kau pikirkan? Nah, dijawab, wahai istriku Fatimah, baru saja ayahmu Nabi SAW tanya. Apa pertanyaan? Siapakah wanita yang paling bagus? Apa kriteria wanita yang paling bagus? Dijawab kali Sayyidah Fatimah, oh pertanyaan yang gampang. Itu pertanyaan yang gampang sekali. Apa jawabannya para kamu? Kriteria wanita yang paling indah, allati la tara rajulan wa la yaraha rajulan. Wanita jawab, besok jawab wahai suamiku kepada ayahku Rasulullah, wanita yang paling baik adalah wanita yang tidak memandang lelaki dan tidak dipandang oleh lelaki. Yakni yang dimaksud wanita yang pandai menutup diri. Ketika keesokan tadi dijawab, ya Rasulullah saya punya jawaban. Apa jawabannya? Dijawab. Kanjeng Nabi ngerti. Dari mana jawabanmu ya Ali? Dari putrimu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kita ingin menjadi orang tua yang baik. Figur utamanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai mengatakan, rahimallahu walidah a'ana waladahu ala birri. Kanjeng Nabi itu sampai berdoa, Allah Ta'ala menyayangi orang tua yang membantu anak-anaknya berbakti kepadanya, yakni dengan diajarkan kepada anaknya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang akan membentengi dirinya daripada hal-hal yang merusak daripada hatinya, hal-hal yang merusak daripada akhlak-akhlak yang baik. Kita ingin menjadi anak yang sukses. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, contohnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sambil mengatakan, biru aba'aku tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka otomatis, secara otomatis tabirrukum abna'akum, akan berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Niki rumus program. Niki rumus. Ketika kau lupa dengan niki hormat, ta'zim, nurut, patuh kepada orang tua selama tidak kemaksiatan, itu pasti anak bakal menurut kepada kita. Dan kita khawatirkan ini kan sebaliknya. Jika kau naudzubillah kita kurang ajar kepada orang tua, kita bantah kepada orang tua, apalagi kita gelak menyakiti hati orang tua, ini kita bukan. Anak kita mau kita pondok di pondok paling dahsyat dunia, pondok paling bagus, kita titipkan ke kiai paling alim paling soleh, naudzubillah akan berlaku kepada kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua. Naudzubillah min. Kita ingin menjadi pedagang yang sukses. Lagi-lagi kanjeng Sayyidah Khadijah itu diantaranya yang membuat beliau kemudian jatuh cinta itu bagaimana perdagangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang jujur, seorang yang amanah. Kita ingin berbicara masalah ekonomi, imamnya Nabi SAW. Kita ingin menjadi pemimpin yang baik, pemimpin daerah, mungkin Pak RT yang baik, bukan Nabi SAW. Pak Lurah yang baik, Pak Camat dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah SAW? Al-Jamal